Bermimpi aneh. Mungkin hal ini sering kamu alami ketika tidur. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa kamu bisa bermimpi seperti itu? Padahal, kamu merasa sedang dalam keadaan baik-baik saja dan tidak memikirkan apapun. Nah, pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang mimpi. So, simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Mimpi. Sebenarnya ada banyak alasan kenapa seseorang bermimpi. Mungkin ada yang percaya mimpi bisa berasal dari faktor spiritual. Namun pada video kali ini, saya tidak akan membahas dari sisi itu. Karena saya sendiri bukan dukun. Tapi saya akan membahas dari sisi yang logis, agar kamu bisa memahami kenapa mimpi itu bisa terjadi. Pertama, kita pahami dulu arti mimpi. Mimpi bukan hanya sekedar khayalan acak yang muncul saat tidur. Sebenarnya, mimpi adalah hasil dari aktivitas otak yang terus bekerja meskipun tubuhmu sedang beristirahat. Saat tidur, otakmu tidak pernah benar-benar mati lampu. Ia tetap aktif dan aktivitas inilah yang membentuk mimpi. Apakah kamu pernah mendengar istilah REM sleep? REM atau Rapid Eye Movement adalah fase tidur di mana otak kita menjadi sangat aktif. Pada tahap ini, gelombang otak hampir sama aktifnya seperti saat kamu terjaga. Fase inilah yang sering menjadi panggung utama bagi mimpi-mimpi aneh yang kita alami. Yang menarik, fase REM biasanya dimulai sekitar 90 menit setelah kamu tertidur. Disinilah otakmu membawa kamu ke dunia mimpi. Tapi kenapa ya, mimpi sering terasa absurd atau tidak masuk akal? Tenang, jawabannya akan kita bahas sebentar lagi di part selanjutnya. Kedua, lalu kenapa mimpi sering aneh-aneh? Jadi, kenapa mimpi sering terasa tidak masuk akal? Penyebabnya ada pada cara kerja otak saat kamu bermimpi. Ketika tidur, khususnya di fase REM sleep, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan pemahaman realistis menjadi kurang aktif. Akibatnya, otakmu seperti kehilangan pengawas logis. Inilah yang membuat mimpi terasa begitu liar, seperti terbang, berbicara dengan hewan, atau mengalami kejadian yang mustahil di dunia nyata. Namun, bukan berarti mimpi sepenuhnya acak. Banyak mimpi sebenarnya mencerminkan apa yang ada di pikiran atau emosimu. Bahkan hal-hal yang kamu alami sehari-hari. Contohnya, kalau kamu sedang stres atau cemas, kemungkinan besar mimpimu akan lebih aneh, kacau, atau bahkan menyeramkan. Otakmu sedang mencoba mencerna perasaan-perasaan tersebut, dan itu sering tercermin dalam bentuk mimpi. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa orang yang berada di bawah tekanan sering mengalami mimpi yang menggambarkan situasi yang membuat mereka merasa terjebak atau tidak berdaya. Misalnya, mimpi dikejar-kejar bisa jadi salah satu simbol dari kecemasan atau rasa tertekan yang kamu alami di kehidupan nyata. Jadi, mimpi itu sebenarnya adalah cara otakmu memberitahu apa yang sedang kamu rasakan, meskipun caranya tidak selalu masuk akal. Ketiga, lalu apakah arti di balik mimpi yang aneh? Apakah semua mimpi memiliki arti? Jawabannya cukup rumit. Ada yang percaya bahwa mimpi merupakan cara alam bawah sadar untuk berkomunikasi. Jadi, ketika kamu bermimpi tentang sesuatu yang aneh, bisa jadi itu adalah cara otakmu memproses emosi atau perasaan yang belum sepenuhnya kamu sadari. Sebagai contoh, jika kamu bermimpi kehilangan sesuatu, itu mungkin mencerminkan rasa takut kehilangan kendali dalam hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua mimpi perlu diartikan secara mendalam. Beberapa mimpi hanyalah limbah pikiran, hasil dari otak yang sedang merapikan informasi dan membuang hal-hal yang tidak relevan selama tidur. Yang menarik, mimpi juga bisa berfungsi sebagai simulasi atau latihan. Jika kamu bermimpi tentang menghadapi situasi yang menantang,
Itu mungkin adalah cara otakmu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan serupa di dunia nyata. Jadi, mimpi bisa menjadi cerminan emosi, sekaligus latihan mental untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, mimpi juga seringkali dipengaruhi oleh apa yang kamu alami sebelum tidur. Misalnya, menonton film menegangkan atau memikirkan masalah tertentu bisa saja terbawa ke dalam mimpi. Ini karena otak bekerja seperti spons, menyerap berbagai informasi sepanjang hari dan mencoba memilahnya saat kamu tidur. Ada juga fenomena yang disebut mimpi berulang, yaitu mimpi yang terus muncul dengan pola yang sama. Biasanya, ini terkait dengan konflik emosional atau masalah yang belum terselesaikan. Misalnya, mimpi terjatuh dari ketinggian sering dikaitkan dengan rasa tidak aman atau kehilangan kontrol dalam hidup. Keempat, lalu mengapa kita suka ingat dan juga kadang lupa kita bermimpi apa? Pernah tidak kamu bangun dengan perasaan bingung? Tadi aku mimpi apa ya? Hal ini sebenarnya sangat umum terjadi karena kemampuan kita mengingat mimpi dipengaruhi oleh waktu dan cara kita terbangun. Jika kamu terbangun saat fase tidur, kemungkinan besar kamu masih bisa mengingat mimpi dengan cukup jelas. Ini karena di fase REM, otakmu sedang aktif dan aktivitas mimpi masih segar di memori. Namun, jika kamu bangun di fase tidur yang lebih dalam, seperti fase non-REM yang lebih tenang, mimpi yang kamu alami sebelumnya cenderung sulit diingat. Pada fase ini, otakmu sudah mulai membersihkan jejak mimpi, sehingga ingatan tentangnya perlahan menghilang. Kalau kamu ingin lebih mudah mengingat mimpi, ada triknya. Cobalah untuk bangun secara perlahan. Jangan langsung bergerak atau membuka mata. Biarkan dirimu tetap dalam keadaan tenang dan coba pikirkan kembali apa yang barusan kamu alami di mimpi. Cara ini bisa membantu otak menyimpan memori mimpi sebelum benar-benar hilang. Kelima, lalu apakah mimpi bisa kita kontrol? Tahu tidak, ternyata mimpi bisa kita kontrol. Teknik ini dikenal sebagai lucid dreaming. Lucid dreaming adalah kondisi di mana kamu sadar sedang bermimpi, sehingga kamu punya kemampuan untuk mengarahkan jalan cerita mimpimu. Misalnya, kamu bisa memilih untuk terbang melintasi langit, menjelajahi tempat-tempat fantastis, atau bahkan menciptakan dunia impian sesuai keinginanmu. Lucid dreaming tidak cuma untuk bersenang-senang. Banyak orang mempelajari teknik ini untuk membantu mengatasi mimpi buruk yang berulang. Dengan sadar dalam mimpi, kamu bisa mengubah mimpi buruk menjadi sesuatu yang lebih positif, atau bahkan menyelesaikan konflik emosional yang mungkin tersimpan di alam bawah sadar. Lucid dreaming bisa dilatih, tapi butuh kesabaran. Tentu saja, tidak semua orang bisa langsung melakukannya. Dibutuhkan latihan dan kesabaran. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan mencatat mimpi secara rutin. Dengan menulis apa yang kamu ingat dari mimpi setiap pagi, otakmu akan terbiasa mengenali pola mimpi. Selain itu, melatih kesadaran selama terjaga, misalnya dengan bertanya, apakah aku sedang bermimpi, bisa membantu kamu lebih peka saat berada di dalam mimpi. Ada juga teknik reality check, seperti melihat tanganmu atau mencoba membaca tulisan di dalam mimpi. Kalau ada yang terasa aneh, itu tanda kamu sedang bermimpi, dan saat itulah kamu bisa mulai mengendalikan mimpi tersebut. Lalu kenapa kita sering bermimpi aneh? Pada akhirnya, mimpi adalah hasil dari cara kerja otak yang unik saat tidur. Mereka adalah campuran dari emosi, pengalaman, dan kreativitas otak yang luar biasa. Mimpi-mimpi ini tidak hanya sekedar hiburan saat tidur, tapi juga bisa menjadi inspirasi, pelajaran, atau bahkan petualangan seru di alam bawah sadar. Jadi, nikmati mimpi-mimpimu. Siapa tahu, mimpi berikutnya bisa membawa kamu ke tempat yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag, saya ingin hidup lebih bahagia di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.